Halo kawan-kawan, jumpa lagi di about_bali77 channel. Kali ini saya berada di daerah Jatiluwih Tabanan kawan-kawan. Saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu pura yang cukup terkenal di sini, yaitu Pura Kedatuan Raksasidi kawan-kawan. Pura ini terletak di Banjarmarga Tengah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Pura ini diperkirakan dibangun pada abad 14 Masehi kawan-kawan. Pura Kedatuan Raksasidi ini adalah peninggalan Kerajaan Tabanan. Oh ya kawan-kawan, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, rezeki dan pekerjaan kalian berjalan sukses dan lancar. Dan untuk kalian yang lagi sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Terlihat di sisi sebelah kanan jalan kecil ini ada aliran air yang sangat jernih sekali kawan-kawan. Airnya di sini juga sangat dingin. Dan ini adalah pemandangan di area sekitar Pura Kedatuan Raksasidi. Jadi Pura Kedatuan Raksasidi ini sangat dekat sekali dengan objek wisata Jatiluwih kawan-kawan. Kurang lebih berjarak hanya 500 meter. Dan ini ada tangga menuju puranya kawan-kawan. Dan di depan ini kita sudah disambut dengan patung Dewa Ganesha kawan-kawan. Buat kalian yang mau melakukan proses pembersihan diri atau melukat di Bali, Pura Kedatuan Raksasidi ini juga merupakan salah satu tempat melukat yang bagus di Bali kawan-kawan. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk masuk menuju area dalam puranya kawan-kawan. Saya akan melakukan atau mengikuti proses melukat di Pura Kedatuan Raksasidi ini. Udara di sini cukup sejuk dan dingin kawan-kawan, karena pura ini berada di ketinggian, jadi udara khas pegunungan yang cukup dingin. Di depan ini adalah tempat kita beristirahat sambil melepas lelah. Kita bisa memesan teh, kopi Bali, pop mie di sini kawan-kawan. Tanpa di kejauhan banyak sekali umat Hindu yang sedang melakukan proses melukat di Pura Kedatuan Raksasidi ini. Juga terlihat patung Dewa Brahma yang berdiri begitu gagahnya di ketinggian itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekarang mari ikut saya untuk prosesi melukat di Pura Kedatuan Raksasidi ini. Dan di atas itu adalah tempat untuk bersembahyang setelah kita melakukan pembersihan diri atau melukat. Untuk biaya parkir motor di sini sebesar Rp5.000 kawan-kawan, dan biaya masuknya sebesar Rp15.000. Bagi
kalian yang tidak membawa peralatan sembahyang atau proses melukat, di tempat pembelian tiket di depan juga menyediakan peralatan untuk sembahyangnya, kawan-kawan. Di sini juga ada persewaan baju atau sarung untuk proses melukat. Jadi kalian kalau tidak membawa baju ganti, kalian bisa meminjamnya di sini. Oke kawan-kawan, sekarang saya akan ganti baju terlebih dahulu. Saya akan turun ke bawah untuk menuju ke loker penyimpanan barang serta tempat gantinya, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, pertama-tama kita di sini berdoa memohon izin untuk melakukan proses melukat di Pura Kedatuan Raksa Siji ini dengan satu pejati. Total di Pura Kedatuan ini memerlukan 2 pejati dan 25 canang, kawan-kawan. Kemudian setelah kita meminta izin, kita akan menuju ke tempat melukat yang pertama. Tempat melukat yang pertama ini berada di belakang, di bawah tempat kita berdoa untuk meminta izin akan melakukan proses melukat di sini ini, kawan-kawan. Pancoran pertama yang kita tuju ini adalah Pancoran Ida Dukuh Sakti. Pancoran ini juga disebut sebagai pengelukatan pikiran atau stres, karena diyakini di sini dapat mengurangi beban pikiran setelah menjalani pengelukatan di pancoran ini, kawan-kawan. Tampak di sini patung Ida Dukuh Saktinya dengan 2 ekor harimau putih dan kuning yang berada di depannya. Sambil menunggu giliran untuk melukat di sini, karena antri bergantian, kawan-kawan, saya akan coba melihat ke depan sini ada apa di sini. Ternyata di sini juga tidak ada apa-apa, kawan-kawan. Aliran air ini menyambung ke depan tadi setelah kita melewati pintu masuk tadi, kawan-kawan. Jadi itu airnya mengalir dari sini ternyata. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya, kawan-kawan, agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Di sini kita melakukan proses melukat secara mandiri, kawan-kawan. Bedanya dengan di Taman Beji, kalau di Taman Beji kan ada pengayah yang sangat banyak yang bisa mendampingi kita, menjelaskan, menerangkan kita prosesi dari awal sampai dengan akhir. Berhubung di sini pengayahnya sangat terbatas, jadi kita melakukan secara mandiri. Tapi sebelumnya kita hanya dibantu, diarahkan tadi, mulai prosesnya dari mana apa saja yang dilakukan, kita diberitahu. Jadi kalian jangan khawatir,
Kalau kalian bingung harus melakukan apa di sini, penglaya di sini sangat terbatas. Jadi sebelumnya kita dipandu, diarahkan dulu, kemudian kita melakukannya secara mandiri, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekarang kita menuju ke pancoran yang kedua. Terlihat di sini banyak sekali umat Hindu yang sedang melakukan proses pengelukatan, kawan-kawan. Jadi agak sedikit ramai, tapi dibandingkan waktu awal datang tadi lebih ramai yang tadi. Pancoran yang kedua adalah pancoran Sang Hyang Pewenang Tapa Ibu Pertiwi. Pancoran ini sebagai pengelukatan lunas seperti sentana. Di sini kita dapat memohon keturunan kepada Sang Hyang Pewenang Tapa Ibu Pertiwi. Kemudian setelah itu kita melanjutkan yang ketiga, yaitu kelebutan Bunda Kanjeng Ratu. Pada pancoran ini kita dapat memohon karisma atau wibawa, sehingga disebut sebagai pengelukatan lunas karisma atau wibawa. Kemudian dilanjutkan dengan yang keempat, yaitu kelebutan Ratu Niang Sakti. Pada pancoran ini kita dapat memohon kesembuhan, pengobatan, sehingga disebut sebagai pengelukatan lunas pusada. Setelah itu yang kelima adalah pengelukatan Buddha. Pada pancoran ini kita dapat memohon kebijaksanaan, sehingga disebut sebagai pengelukatan lunas kewicaksanaan utawi tata kata. Kemudian dilanjutkan dengan pengelukatan Sang Hyang Samara. Pada pancoran ini kita dapat memohon jodoh, sehingga disebut sebagai pengelukatan lunas pengasihan. Kemudian kita akan menuju ke pengelukatan Dewi Gangga. Pada pancoran ini kita dapat memohon petunjuk spiritual. Dilanjutkan dengan pengelukatan Dewa Brahma. Pada pancoran ini kita berserah diri kepada Dewa Brahma. Kemudian pengelukatan leluhur. Pada pancoran ini kita dapat memohon pengampunan dari leluhur. Disebut sebagai pengelukatan tebas kering atau kutukan. Kemudian pengelukatan Ratu Biang Mas Melanting. Pada pancoran ini kita dapat memohon kelancaran dalam pekerjaan dan juga rezeki. Setelah itu kita menuju ke pengelukatan Sang Hyang Wisnu Suci. Pengelukatan di sini merupakan pengelukatan yang paling indah dari seluruh pengelukatan di Pura Beji Kedatuan ini, kawan-kawan. Karena pada pancoran ini patung Dewa Wisnu yang dikelilingi pahatan seni arsitektur naga
berkepala 3. Di sini kita dapat memohon perlindungan sehingga disebut sebagai penglukatan sarwasatru. Kemudian dilanjutkan dengan penglukatan Siwanilakanta. Pada pancoran ini kita dapat memohon penghilangan racun yang berada dalam tubuh kita. Setelah itu penglukatan Betari Danu atau Dewi Danu. Pada pancoran ini kita dapat memohon terkait dengan pertanian. Penglukatan Sanghyang Aji Saraswati atau Dewi Saraswati. Di atas pancoran ini terdapat patung Dewi Saraswati yang sangat memukau, di mana dalam penglukatan ini kita dapat memohon pengetahuan, sehingga sering disebut juga dengan penglukatan landep ing jana, karena Dewi Saraswati adalah Dewi ilmu pengetahuan. Yang terakhir, penglukatan Yang Wismaya. Pada bagian di atas pancoran ini terdapat patung Tualan yang merupakan tokoh dalam tradisi pewayangan Bali yang dikenal gemar dalam memberikan petua bijak. Dalam penglukatan ini kita memiliki kesempatan untuk memohon kesidian. Setelah selesai melakukan penglukatan di pancoran-pancoran tersebut, kita ganti baju, kemudian kita naik ke atas menuju ke puranya, kawan-kawan. Dimana di sini kita berdoa kepada Sang Buddha, kemudian juga ada lembu andini. Di sini kita membawa satu bejati, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jangan lupa buat kalian yang ingin berlibur ke Bali tapi budget atau dananya terbatas, saya bisa bantu dengan meminjamkan motor saya secara gratis, karena saya ada motor satu yang saya rentalkan. Jadi kalau tidak ada yang sewa, kalian bisa meminjamnya buat para subscriber channel ini. Dan juga jika nanti suatu saat channel ini bertambah besar, mempunyai banyak subscriber, saya akan rutin mengadakan tour ke Bali gratis, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, nah di depan ini kita masih bisa dipandu oleh pemangkunya sewaktu berdoa di area puranya ini, kawan-kawan. Di sini kita diwajibkan antri untuk bergantian memeluk lembu andini. Setelah itu kita melanjutkan dengan berdoa mengucapkan terima kasih. Setelah proses melukatnya berjalan dengan lancar, kemudian kita mengambil benang tridatu dan benang dipasang di tangan kanan kita. Oke kawan-kawan, sekian dulu video saya pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan pada video saya. Jumpa lagi esok pada episode selanjutnya. Salam dari Pulau Bali, suksema.